Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Semoga kita sehat semua. Ayo belajar lagi sejarah nasional. Bahan pelajaran di pagi hari ini adalah menuju demokrasi terpimpin. Ya. Jadi mulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965, masa politik ekonomi daripada demokrasi terpimpin. Di dalam bahasan kita ada dua yang kita bahas, yaitu bagaimana dinamika politiknya, bagaimana perkembangan ekonominya. Bicara tentang dinamika politik ketika menuju demokrasi terpimpin, ada beberapa hal yang terjadi. Ya, peta kekuatan politik nasional, beban yaitu perjuangan pembebasan Irian Barat, kontroversi Malaysia Dwi Korah. Bagaimana dengan perkembangan ekonomi, Dewan Perancangan Nasional, devaluasi mata uang, deklarasi ekonomi. Kehidupan sosial politik pada masa demokrasi liberal, yaitu 1950 hingga 1959, belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet silih berganti, partai-partai politik saling bersaing, dan akhirnya konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum pun tidak berhasil menyusun undang-undang baru untuk Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan yang begitu besar terhadap pemilu 1955. Kondisi tersebut membuat Soekarno menyederhanakan partai-partai politik yang menang pada pemilu 1955 untuk mewujudkan keinginannya. Pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno menawarkan membentuk kabinet berkaki empat yang anggotanya dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Soekarno menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Soekarno menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai saat ini tidaklah sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia ingin mengganti dengan sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi ini merupakan suatu gagasan pembaharuan kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi. Pokok-pokok daripada pemikiran konsepsi ini adalah: pertama, pembaharuan struktur politik yang didasarkan dan diberlakukan
didukung oleh kekuatan aspirasi masyarakat yang berimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan kekuatan masyarakat terdiri dari wakil partai politik, kekuatan golongan politik yang dinamakan presiden ala golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk memajukan demokrasi terpimpin dirilis akhirnya oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ya, anak-anakku, selanjutnya adapun langkah awal Presiden membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Sejak itu Presiden Soekarno sudah mengganti demokrasi parlementer yang tidak stabil menjadi demokrasi terpimpin melalui perumusan Dewan Nasional yang dibahas diusulkan lagi akan kembali ke Undang-Undang 45. Usulan kembali ke Undang-Undang 45 disampaikan oleh Letnan Jenar Nasution. Namun usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai yang ada di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan undang-undang sementara tahun 1950. Awalnya Presiden Soekarno ragu atas keputusan atas desakan nasional. Akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang 45. Pada keesokan harinya Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR karena yang berwenang menetapkan undang-undang adalah Dewan Konstitusi, maka Presiden menyampaikan amatnya untuk kembali ke Undang-Undang 45 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam amanat tersebut, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Indonesia harus kembali ke Undang-Undang 45 karena sesuai dengan jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Kita lanjutkan, anak-anakku. Di dalam Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan Undang-Undang 45 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang sementara tahun 1950. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. Itulah dekret ini mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir 10 tahun tidak merasakan kestabilan kehidupan sosial politik di Indonesia. Mereka maka sangat berharap dekret menciptakan stabilitas. Dekret ini pun diperkuat oleh Mahkamah Agung dan didukung oleh TNI, 2 partai besar VNI, PKI. Melalui dekret, konsep demokrasi terpimpin dirumuskan Presiden Soekarno
melalui konsepsi 1957. Ya, secara hukum negara dalam keadaan perang, langkah ini terpaksa diambil. Sesudah dekret 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan amanahnya dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Pembentukan kabinet diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung atau DPAS, langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan wakil ketuanya DPAS, Dewan Pertimbangan Agung sementara, yaitu Rusal Abdul Ghani. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno mengusulkan amanat Presiden 17 sebagai garis besar haluan negara, dan Presiden menerima usulan pidatonya sebagai garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipo. Anak-anakku, demikian dulu. Nanti kita lanjutkan kembali bahasan tentang demokrasi terpimpin, bagaimana akhirnya ya, dari tindakan presiden menegakkan demokrasi terpimpin yang dalam ini disebutkan adanya Pronasional, organisasi masyarakat yang memperjuangkan cita-cita proklamasi, cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang 45. Bapak cukupkan dulu. Kita ketemu lagi season selanjutnya. Ayo belajar sejarah, jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.